16 dia olah, dia ramu dan kemudian membuat sebuah tim yang sangat bagus dan menjadi juara mendapatkan juara. Ya, jangan kecewa anak muda. Ini sebuah awal dari sebuah generasi yang sangat baik. Saya lihat bagaimana senyuman, kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat mereka mampu keluar dari tekanan 0-4, dibully, kemudian dicaci maki, bahkan diremehkan. Tapi mereka mampu menampilkan sebuah permainan yang memang diharapkan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Fighting spirit, menekan dan mampu membuat kewalahan sang juara Thailand. Iya, ini menjadi jawaban kepada mereka yang mengatakan bahwa leg kedua nggak usah digelar. Ya. Karena saya pikir ini sepak bola. Orang yang mengatakan bahwa leg kedua tidak usah digelar adalah orang yang tidak tahu bagaimana sepak bola. Meskipun dia adalah legenda sepak bola. Dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Kita melihat bahwa sempat ada asa yang ditujukan dari para pemain kita. Sempat ada harapan. Tapi ini juga bagian dari cara pemain kita berkembang untuk mereka bisa menetralisir pressure, mereka bisa menetralisir harapan, dan kemudian mereka bisa menetralisir tekanan. Ya, episode ke-13 dari Piala AFF yang dulu bernama Tigers Cup tentunya ini akan menjadi sangat menarik ketika melihat banyak sekali protes dilakukan oleh mulai dari ofisial Malaysia, Vietnam, Singapura, Indonesia, bahkan Thailand mengenai kepemimpinan wasit yang memang tampaknya sudah direvisi dengan adanya VAR ya, di episode berikutnya. Ini bagaimana menurut Anda, Bung Maruf? Saya perlu ya VAR ya, karena bagaimanapun teknologi itu membantu. Teknologi itu mungkin tidak sepenuhnya bisa mengubah hasil pertandingan, tapi teknologi itu membantu memberikan rasa keadilan. Teknologi tidak akan menghentikan kontroversi, tapi teknologi akan meminimalkan kontroversi, karena menjadi semuanya bisa menilai, semuanya bisa mengambil keputusan. Ya, dan kalau kita lihat memang ada beberapa keputusan dari wasit yang di awal ada beberapa misalnya di pertandingan antara Vietnam menghadapi Thailand atau kemudian ketika Malaysia menghadapi Indonesia menghadapi Singapura. Jadi hampir semua tim juga mengalami kendala yang sama. Dan menurut saya perlu kemudian AFF untuk segera beradaptasi dengan teknologi, harus segera beradaptasi untuk menggunakan VR untuk di AFF berikutnya, karena ini adalah cerminan dari kualitas sepak bola di Asia Tenggara. Kalau AFF saja berantakan dari segi penyelenggaraan, bagaimana kemudian di level kompetisi domestik? Jadi kita berharap bahwa ini menjadi lebih profesional, lebih bagus, lebih berkualitas di AFF berikutnya. Ya, dan kita bahas mengenai pengadil, kita punya mendapatkan penghargaan ya untuk yang memimpin pertandingan di malam hari ini. Dan kita cermati bahwa memang Indonesia 6 kali menjadi runner up, 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan juga 2020. Ya. Apa yang menjadi perbedaan ketika sebuah kekecewaan besar terjadi? 2010 kita memang kalah 0-3 di Malaysia, menang 2-1 nggak jadi juara. 2016 tidak diharapkan masuk final. Kemudian kali ini hampir sama, tidak diunggulkan tapi justru mengejutkan dan bisa menarik balik perhatian pecinta sepak bola. Sebenarnya harapan terbesar itu di 2010 ya. Kita tidak melupakan itu, dan sampai sekarang orang akan mengenang peristiwa di 2010 ya. Di luar bahwa itu ada gimmick A, B, C, D, ada cerita D, E, F, G, bahkan sampai Z sekalipun. Tapi faktanya bahwa memang 2010 kita memiliki harapan yang sangat tinggi. Pertemuan penyebabnya adalah ketika di 2010 di fase grup kita bisa mengalahkan Malaysia di 5-1, dan kita itu adalah era euforia luar biasa. Christian Gonzalez, kemudian Irfan Bahdim, dan hampir semua pemain terbaik bermain di 2010. Tapi tiba-tiba di final, di leg pertama kita kalah ketika menghadapi Malaysia dengan skor 3-0, dan kemudian penuh kontroversi, dan di leg kedua kita hanya menang dengan skor 2-1. Tapi apapun itulah kadang Bung Tio, sepak bola tidak selalu bicara soal apa yang terjadi di dalam lapangan, tapi pasti ada cerita di luar lapangan. Hanya sejauh ini kita belum mendapatkan yang sebenarnya apa yang terjadi di 2010. Tapi di luar apapun itu, bahwa sekarang yang paling penting, lagi-lagi mungkin ini menjadi sebuah ucapan yang klasik, sebuah ucapan yang usang, bahwa semuanya stakeholder sepak bola harus mulai bahu-membahu untuk mulai merestart atau kemudian melakukan evaluasi apa yang salah. Ini momennya ya? Ini semua pasti akan menjadi momen. Bahkan pemerintah kan sudah memberikan impres untuk percepatan sepak bola nasional. Kenapa itu tidak bisa menjadi amunisi untuk kita menjadi berkembang lebih cepat? Ketika sepak bola mendapatkan dalam tanda kutip keistimewaan dari pemerintah dengan impres, harusnya itu menjadi momentum. Semua harus mulai berguna, stakeholder sudah mulai berguna. Yang kedua menurut saya juga, bagaimana kemudian federasi juga lebih serius lagi. Dia bisa menggerakkan seluruh stakeholder ini untuk bahu-membahu demi kepentingan sepak bola kita yang lebih baik. Ya, kita melihat bahwa 4 pemain tentunya menciptakan 4 gol yang bisa dikatakan menjadi top scorer. Safari Rashid, kemudian Maranon dari Filipina, Kanapik Songkrasin, dan juga Terasin Dangda. Nah, kalau Anda melihat
itu top scorer. Siapakah pemain terbaik turnamen ini di episode kali ini dari kacamata Anda? Agak sulit ya, kita harus mengatakan siapa pemain yang kemudian terbaik di sepanjang turnamen ya. Tapi sejujurnya kalau dilihat per tim mungkin misalnya Thailand, saya pikir Canatik adalah pemain yang layak untuk mendapatkan apresiasi karena dia menjadi peran penting atau berperan penting dalam dua pertandingan yang dijalani dan kemudian membawa Thailand menjadi juara. Sementara kalau kita bicara di kubu Indonesia, saya pikir kita juga punya banyak pemain yang pantas untuk mendapatkan apresiasi. Dan beberapa pemain kita kan juga memang menjadi pemain terbaik ya, man of the match ya. Dari mulai Wangga, Ricky Kambuaya pertandingan kali ini, kemudian Witan Sulaiman juga, bahkan Arhan juga menjadi pemain terbaik juga. Jadi saya pikir kita punya potensi untuk kemudian berpeluang dan ini mulai penyaluran medali untuk runner-up. Ya, adalah Fair Play Award. Indonesia mendapatkan Fair Play Award tentunya sebuah hal yang harus disyukuri karena memang kita di bawah Sintayong tidak mampu ya mengontrol emosi, tidak banyak melakukan kesalahan yang fatal, kemudian melawan wasit atau bereaksi dengan sebuah kejadian di lapangan pertandingan. Meskipun ya beberapa media luar negeri seperti Veta menganggap pemain kita bermain dengan kotor ya dan kemudian dianggap sering melakukan pelanggaran, tapi kan part of the game bahwa pelanggaran itu bagian dari pertandingan sepak bola dan ternyata AFF menilai bahwa kita adalah tim fair play dan kita bangga ini adalah kita harapkan bisa menjadi pelipur sedikit kekecewaan dari timnas. Ya, kalau melihat dari kondisi timnas kita saat ini, memang kita tampil bagus, tapi banyak perubahan yang masih ada di timnas Sintayong. Anda melihat di posisi mana saja dan perlukah memang pemain keturunan yang berdarah Indonesia segera dipanggil untuk bisa memperkuat skuad yang dimiliki Sintayong? Selama pemain itu memiliki darah Indonesia, saya pikir dia punya peluang untuk membela Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi. Apalagi ketika dia memutuskan untuk membela Indonesia, lepas apapun alasannya, Anda itu karena ingin main di kualifikasi Piala Dunia atau apapun, Anda ingin membela timnas apapun itu, tapi semua yang punya darah Indonesia berhak untuk mendapatkan kesempatan sama besar memperkuat timnas Indonesia. Jadi dalam sisi ini saya sepakat dengan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga bahwa semua punya kesempatan, tetapi kalau pemain yang memang tidak ada darah Indonesia, maka harus lebih ketat. Ya, kita lihat dulu bagaimana Canasur Dangda, 33 tahun, pemain yang berlaga di BJ Pathum United 111 caps, 49 gol, dan juga tentunya Canatik Songkrasin, 28 tahun, bermain di Hokkaido Sapporo, 57 caps, 12 gol, tentunya menjadi top scorer ya. Dari tadi dua pemain yang kita sebutkan yang menjadi top scorer itu Safwan Rashid dari Malaysia dan juga Benito Marano. Yang menarik Bu, 2008 Terasil Danda juga menjadi top skor dengan 4 gol. Kemudian di tahun 2012 Terasil Danda juga menjadi top skor dengan 5 gol. 2016 Terasil Danda juga menjadi top skor dengan 6 gol. Sekarang dia ada masa ya, sepanjang masa saya pikir, dan itu menunjukkan bagaimana memang dia dibutuhkan oleh tim. Kadang dia mati angin, kadang dia tidak bisa mencetak gol, tapi dalam satu kesempatan dia adalah pemain yang paling dibutuhkan. Sementara kalau kita bicara soal Canatik Songkrasin, Canatik adalah pemain terbaik di 2014, pemain terbaik turnamen di 2016, sebelum akhirnya pemain terbaik di 2018 adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam. Dan saya pikir Nguyen juga bisa layak untuk masuk dalam nominasi pemain terbaik turnamen. Ya, kita akan melihat tentunya ini menjadi satu hal yang sangat baik sekali. Setelah ini tentunya masih ada SEA Games, kemudian kualifikasi Piala Asia, dan juga AFF ya 2022. Ini sangat menarik sekali, Bung Maruf. Banyak rentetan turnamen yang mungkin akan dimaksimalkan oleh Sintayong dan juga Indonesia untuk bisa meneruskan sebuah tren yang sedang naik. Karena kita ingat sebelum Sintayong datang, tim nasional senior kita tidak banyak memberikan prestasi, bahkan mengecewakan fans dari tim nasional. Iya, kita berharap bahwa pelan-pelan mungkin ini menuju ke arah yang benar ya, atau timnas kita menuju ke arah yang benar, dan itu sangat penting. Nah, ini ternyata pemain terbaiknya adalah Canatik, karena memang dari sang juara ya. Dipikir-pikir memang tim yang membawa negara juara tentunya lebih besar mendapatkan kesempatan menjadi pemain terbaik. Hanya yang membedakan adalah tahun ini Canatik dia mendapatkan sepatu emas dan pemain terbaik turnamen, dan saya pikir layak ketika apa yang dilakukan. Pemain lengkap sudah karirnya, dan dia menjadi salah satu pemain dengan mungkin dengan gelar AFF terbanyak juga dibandingkan dengan usia yang masih muda sekarang. Dia masih punya prospek untuk di tahun depan dan bahkan mungkin di tahun 2024. Ya, dan Thailand tentunya mampu bangkit ya setelah di 2018. Mereka seperti terpuruk
dan membutuhkan waktu singkat untuk bisa membangkitkan sepak bola mereka masuk menjadi juara kembali di AFF. Mereka tidak pernah benar-benar kemudian terpuruk dalam jangka waktu yang lama ya, Bu, ya. Karena kalau kita lihat mereka juara 96, kemudian mereka 4 tahun, kemudian mereka juara 2000, kemudian 2002 mereka juara lagi 2014 dan 2016. Jadi sebenarnya tidak terlalu 2007, 2018, 2008 dan 2012 mereka runner-up. Iya, dan itu yang membuat memang mereka sempat agak turun. Tapi kan mereka tidak butuh waktu lama untuk melakukan recovery. Jadi karena memang gini, mereka selalu punya alasan untuk bisa bangkit. Mereka selalu punya kesempatan dan memang harus diakui bahwa liga mereka adalah salah satu liga yang bisa dikatakan liga yang kompetitif dan cukup profesional. Ya, inilah perwakilan dari Vietnam ya. Nah, yang tentunya sudah tidak ada Park Hang-seo di Singapura. Ya, pelatih yang tentunya banyak sekali kontroversial, tapi juga membawa Vietnam menjadi sebuah kekuatan Asia Tenggara setelah bergabung di tahun 2017. Setelah itu Vietnam menjadi sebuah kekuatan yang melebihi Indonesia dan selalu menyulitkan bagi Thailand. Betul, dan bahkan dalam 2 tahun kan kalau kita bandingkan 2018 mereka menjadi juara, kemudian 2019 mereka menjadi juara SEA Games. Jadi saya pikir memang mereka menjadi kekuatan, termasuk juga ketika di SEA Games mereka juga penampilan lebih bagus dibandingkan dengan Thailand, dan kemudian di kualifikasi Piala Dunia mereka juga lebih bagus dibandingkan dengan Thailand. Jadi ada progres yang diperlihatkan oleh tim dari Vietnam. Karena itu baiknya ya, setelah dulu Vietnam di bawah kita, Malaysia mungkin bisa dikatakan di bawah kita meskipun memang selalu menjadi seri klasik. Singapura tidak kesulitan untuk bertemu dengan kita. Jangan sampai nanti justru Kamboja yang kemudian kita sulit menghadapi Kamboja. Jangan dong. Jangan kemudian kita baru sadar, benar-benar berbenah, melakukan restart ketika kita sudah dikalahkan atau kita tidak menang di Kamboja. Itu bisa berat untuk masa depan sepak bola kita. Ya, ini mendapatkan apresiasi ya, 50.000 US dollar. Semifinalis ya. Ya, semifinalis, dan seperti setelah ini akan memberikan penghargaan untuk tim nasional Garuda. Dan tentu kita harus angkat topi, kita berikan penghargaan yang tinggi bagi Asnan Makolan dan kawan-kawan. Ya, ini sebagai runner-up, memang bisa dikatakan 6 kali runner-up mungkin tidak enak, tapi kalau kita lihat prosesnya terus saja di episode kali ini ya, bisa melihat bahwa ini memang sebuah perjuangan yang di luar ekspektasi para pecinta sepak bola Indonesia sejak awal. Iya, mungkin akan ada juga yang mengatakan bahwa kok proses terus, kapan kemudian hasilnya? Ya memang proses kan baru berbuah ketika ada hasil. Yang parah adalah sudahlah kita tidak berhasil, kemudian kita tidak mau menjalani proses. Yang benar adalah kita menjalani proses, hasil kita harapkan kemudian datang kemudian. Ya. Jangan selalu dikatakan bahwa hasil itu dilalui dengan proses dulu dong. Kalau kemudian kita tidak menjalani proses, tidak mulai belajar dari kekalahan, tidak melakukan evaluasi pasca kegagalan, dan kemudian kita bicara target, justru aneh. Yang dilakukan adalah setelah kegagalan demi kegagalan ini, apa yang dilakukan untuk kita kemudian berproses lagi, membuka harapan lagi, membuka asa lagi, tampil di final lagi, bedanya untuk bisa menjadi juara, bukan kemudian dijatuhkan lagi. Proses kapan juara, enggak, harus proses dulu, kemudian baru bicara soal gelar juara. Nah, kita lihat Intan, kemudian Pratama Arhan, ada Ezra Walian. Ya, kalau semuanya banyak dikritik ya, karena memang Sintayong memberikan melakukan perjudian ketika memanggil Ezra Walian dibandingkan dengan striker yang lain, dan memang sempat menjadi perdebatan juga. Tapi ini yang menurut saya, kenapa Sintayong tetap perlu dilakukan evaluasi untuk memberikan jawaban terkait dengan keputusan-keputusan pemain yang dipilih, tapi harus ada solusinya. Kemudian yang terbaik seperti apa? Jangan kemudian ujungnya selalu antara pecat dan tidak pecat. Kalau sudah begitu, ya pilihannya menjadi hitam putih. Bukan begitu. Solusi harus ada solusi untuk kemudian evaluasi, solusi diperbaiki, kemudian baru bicara soal prestasi. Itu sebelah evaluasi untuk mencari solusi sehingga akhirnya ada perbaikan untuk prestasi. Ini sebuah kata kalimat yang sangat baik sekali quotes dari Bung Ma'ruf El-Rumi. Kalau kita lihat ini pemain Farudi Arianto, dan juga tadi sebelumnya kita lihat pemain Indonesia Marco Sandi, ini Bangga yang luar biasa, Dewa luar biasa, Arkan luar biasa, Ramai juga Rumatik tampil sangat baik ya. Iya, lebih bagus dibandingkan dengan leg pertama ya. Meskipun leg pertama sempat dia masuk sebagai pemain pengganti dan Irfan yang menjadi starter, tapi memang kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pemain kita, para official kita. Kemudian
kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada federasi yang sudah mencoba memfasilitasi di tengah semua keterbatasan, tapi bahwa federasi juga harus memberikan catatan, harus diberikan note, harus diberikan catatan, sampai ini juga itu perlu dilakukan. Jadi kritik tetap dilakukan, catatan tetap dilakukan, tapi kalau ada sisi positif tentu harus kita berikan apresiasi, karena itu tidak bisa kemudian salah semuanya. Ya, special thanks dari saya mungkin juga Umaruf untuk Kosim ya. Ya, dari dalam situasi yang sangat berat ketika pandemi melanda dunia, ya, dia mau datang dan terus memberikan kepelatihannya. Bukannya itu sepak bola, tapi bagaimana attitude, bagaimana merubah teknik dasar, dan yang saya lihat adalah bagaimana stamina dan fighting spirit Indonesia jauh meningkat. Iya, soal attitude itu yang penting, dan ketegasan yang memang diperlihatkan oleh Sintayong. Dia tidak peduli dengan nama besar, karena dia lebih peduli pada taktik yang dijalankan di lapangan. Boleh ada nama Elekan Baton, boleh ada nama Evan Dimas, boleh ada nama pemain besar sekalipun, tapi ketika tidak sesuai dengan taktik maka tidak diturunkan. Atau boleh dia labelin pemain yang berjuara bersama dengan timnas 16 19, tapi kalau dia tidak punya attitude yang baik di lapangan, maka dia bisa disingkirkan dari tim. Ya, tapi juga kita harus berterima kasih ya untuk keseriusan RCTI dan iNews selama AFF 2020 ini ya. Betul, Sisi Group yang memberikan luar biasa dukungan, support, pertandingan hingga penyerahan penghargaan ini untuk sepak bola Indonesia. Sekali lagi terima kasih Sisi Group. Ya, kembali kita lihat bagaimana manajernya ini tampaknya lebih terkenal daripada pemainnya saat ini. Iya, dan lebih terkenal dari pelatihnya, pertama di Indonesia. Karena di Indonesia nggak boleh lihat yang bening-bening. Dua baru mungkin ya. Ya, kita lihat kembali kali ini. Ya, penghargaan tentunya ini pemain yang spesial, pemain terbaik, rekor terbanyak, dan juga kapten di sebelah sana. Ya, ini luar biasa. Dia melengkapi karirnya dari seorang pemain masih muda, tapi kemudian masih punya potensi yang luar biasa sebagai seorang pemain, menjadi leader, menjadi pilihan utama dari starting lineup, dan selalu menjadi pemecah kebuntuan ketika tim membutuhkan tenaganya. Ya, ini Bourdin Pala salah satu sayap cepat ya. Ini dikeluarkan ketika menghadapi Vietnam dan Indonesia. Memang pemain yang sangat baik, termasuk kalau kita lihat naturalisasi. Saya lupa, naturalisasi yang dilakukan atau pemain keturunan yang dilakukan oleh Thailand ini sangat efektif ya. Yang mungkin karena mereka sudah terlihat kualitasnya dan kemudian mereka sudah teruji di kompetisinya ya. Sementara beberapa pemain naturalisasi kita kan beberapa, tidak semuanya, itu sudah melewati masa emas mereka, karena mereka sudah rata-rata memang sudah berusia di atas 30 tahun. Kemudian ada juga yang bermain di kompetisi luar negeri juga tidak sepenuhnya bisa dipantau dan kemudian dilihat secara detail mereka, attitude mereka, sehingga mungkin itu bisa juga menjadi perjudian. Ya, sedang Poppy tadi terlihat sangat bangga ya. Ya. Ini pelatih memang seperti yang Bu Mahai tadi katakan sudah cukup lama di Thailand sejak tahun 2012, kemudian menjadi Babak United, baru tahun ini menjadi pelatih atau lalu ya 2021 ini 2022 betul Pak? Ya, tahun baru deh. Ya, tahun baru ini 2021 berada di Thailand. Seperti memang sangat tahu kelemahan kelebihan dari sepak bola Thailand dan mampu merapikan menjadi satu tim yang kuat. Masih juara. Iya, dan dia juga bisa beradaptasi dengan lawan yang dihadapi ya, Bung. Sebagus apapun pemainnya, sebagus apapun seleksi yang dilakukan, tapi kalau kemudian taktik di lapangan tidak berjalan, jelas itu menjadi sebuah tidak bisa berjalan dengan maksimal juga. Dan ini berusaha menjadi pencapaian yang luar biasa, debut sebagai pelatih timnas, sebagai pelatih kepala timnas ya. Bersama dengan Thailand dan kemudian langsung memberikan gelar juara, ini menjadi sebuah apresiasi. Dan ini sepertinya dia dalam wawancara mengatakan bahwa dia tidak pernah ganti meja ya, belum dicuci. Itu katanya sugesti. Saya sugesti juga. Kalau di kita mungkin ada kliniknya ya. Ya, dan kita juga informasi kepada pemirsa bahwa dua pemain dari Thailand berhasil ganda sudah menciptakan 19 gol, dan juga Adisak Raison sudah menciptakan 11 gol. Ini menjadi top scorer sepanjang masa ya dalam catatan AFF Cup yang sudah memasuki episode ke-13. Kita akan lihat tentunya ini 300.000 US dollar. Ada apresiasi yang diberikan untuk AFF Suzuki Cup 2020, dan kembali Thailand menjadi juara untuk 6 kalinya, 1996 kala pertama piala ini digelar, kemudian tahun 2000, 2002, 2014, 2016 dan 2020. Mereka menjadi runner 3 kali, 2007, 2008 dan 2012. Sekali lagi selamat untuk Klub Leman Gajah Perang Thailand yang kembali menghabiskan diri mereka menjadi Raja ASEAN 6 kali, dan tentunya hanya didekati oleh Singapura hanya 14. Ya, ini satu hal, tapi kita lihat bahwa Indonesia jangan
berlarut dengan kekecewaan. Betul. Karena sepak bola mereka bermain bukan hanya untuk ini, panjang. Ya, mereka ini usianya masih muda, mereka masih panjang, dan sepak bola tidak berhenti dalam satu turnamen, tidak berhenti dalam satu kompetisi. Pasti masih ada turnamen berikutnya, termasuk tadi yang saya katakan di 2022 akan banyak turnamen yang cukup ada dan ini menjadi momentum kita. Pertama adalah paling realistis adalah bagaimana kita bisa berkembang dan kemudian mendapatkan medali emas di ajang SEA Games. Kedua adalah di ajang Piala AFF U23, dan terakhir mungkin adalah